Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Oke, hari ini kita akan belajar untuk sejarah peminatan kelas 10, yaitu bab selanjutnya, bab kedua, yaitu tentang kajian ilmu sejarah. Nah, kajian ilmu sejarah ini akan ada dua bagian, yaitu pertama tentang ruang lingkup sejarah dan yang kedua tentang pola pikir sejarah. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ruang lingkup sejarah. Seperti apa? Mari. Oke. Untuk ruang lingkup sejarah sendiri itu ada ada 4 ruang lingkup sejarah, yaitu sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, dan sejarah sebagai seni gitu. Jadi sejarah itu tidak hanya kayak peristiwa masa lalu doang, hanya sebagai ilmu pengetahuan aja, tapi ternyata sejarah itu bisa dijadikan sebagai ilmu, bisa dijadikan sebagai peristiwa, kisah, maupun seni. Nah, akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Namun pertemuan kali ini kita akan membahas dua dulu ya, yaitu sebagai ilmu dan juga sebagai peristiwa. Untuk yang kisah sama seni, insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Oke, untuk sejarah sebagai ilmu, prinsipnya itu adalah berkaitan dengan proses rekonstruksi terhadap sebuah peristiwa atau kehidupan manusia. Jadi di sini yang digarisbawahi adalah proses rekonstruksi itu. Jadi peristiwa masa lalu akan dihadirkan ke masa kini, itu perlu penelitian-penelitian. Kenapa kok peristiwa itu bisa terjadi dan seperti apa gitu. Makanya butuh penelitian-penelitian. Maka digunakanlah ini sejarah sebagai ilmu ini. Nah, untuk materi kali ini kita juga akan membahas tentang pengertian tentang sejarah ya. Walaupun sudah dibahas di materi sejarah wajib, tapi akan kita ulang kembali. Baik, secara etimologis sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang berarti pohon gitu. Kemudian dari bahasa Inggris history berasal dari bahasa Yunani, yaitu historia, yang berarti ilmu atau informasi atau belajar dengan cara bertanya. Tuh. Nah, ini adalah penggambaran sejarah sebagai ilmu yang mana semuanya saling berkaitan ya, antara masa lalu, masa sekarang, dan juga masa yang akan datang saling berkaitan. Seperti hanya sebuah pohon yang saling berhubung dan saling berkaitan antara akar, batang, dan juga daun. Kemudian sejarah itu sifatnya juga selalu berkembang tuh ya, berkembang. Karena kayak seperti pohon, dari akar maupun dari daunnya akan selalu terlihat perkembangannya. Nah, itu. Nih, insya Allah sudah jelas ya untuk pengertian sejarah sebagai ini, sudah tahu di materi sejarah wajib karena udah dibahas gitu. Nah, ini beberapa pengertian sejarah yang lain. Menurut Herodotus, sejarah itu tidak bergerak lurus tetapi melingkar, yang tinggi rendahnya ditentukan oleh manusia itu sendiri. Jadi apa yang akan terjadi di masa depan itu tergantung pada diri kita gitu, diri kita saat ini. Kalau kita ingin masa depan lebih baik, maka hari ini juga harus melakukan yang terbaik. Kemudian menurut Konglingwood, sejarah ialah penyelidikan tentang hal-hal yang telah dilakukan manusia di masa lalu. Kemudian Purwadarminta dari Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa sejarah itu merupakan kesusastraan lama, silsilah, dan asal-usul. Karena memang pada zaman dulu itu sejarah itu yang diceritakan cuma silsilah raja-raja gitu pada zaman dulu. Tapi sekarang sudah tidak. Sekarang kompleks ya. Semua kehidupan manusia dapat dikatakan sebagai peristiwa sejarah, asalkan itu penting dan bermanfaat bagi orang banyak. Kemudian yang kedua adalah kejadian yang benar-benar terjadi di masa lalu. Dan yang ketiga, ilmu pengetahuan tentang pelajaran yang benar dan yang terjadi di masa lampau. Kemudian menurut Ibnu Khaldun, sejarah merupakan catatan tentang manusia dan perubahan yang terjadi serta watak dari perubahan itu. Jadi di sini sejarah adalah peristiwa masa lalu yang dialami manusia dan berdampak pada peradaban manusia. Ini harus peristiwa masa lalu dan berdampak pada kehidupan orang banyak gitu ya, seperti itu. Kemudian ini ada pengertian sejarah menurut Sartono Kartodirejo, yang mana membagi sejarah menjadi dua pengertian, yaitu dalam arti objektif dan juga dalam arti subjektif. Nah,
Objektif itu peristiwa itu peristiwa itu adalah peristiwa yang dapat ditunjukkan dengan bukti-bukti atau fakta-fakta yang ada, itu objektif sesuai dengan kenyataan gitu. Tapi kalau subjektif itu biasanya dipengaruhi oleh sudut pandang atau emosi atau pemikiran dari penulisnya. Itu ya. Kemudian lanjut. Ciri-ciri sejarah sebagai ilmu. Nah, ciri-ciri sejarah sebagai ilmu itu yang pertama, kalau ini menurut Kuntowijoyo ya, menurut Kuntowijoyo dalam pengantar ilmu sejarah, sejarah memiliki ciri-ciri dan karakteristik seperti ini. Yang pertama adalah bersifat empiris. Jadi, empiris atau ilmu yang berdasarkan dari pengalaman. Nah, menurut Kuntowijoyo, bersifat empiris karena berdasarkan pengamatan dan pengalaman manusia. Jadi, memang sejarah ini adalah peristiwanya yang dialami oleh manusia. Yang dialami manusia dan yang mengamati juga manusia. Maka dapat dikatakan bahwa sejarah ini sifatnya empiris, seperti itu. Yang kedua, mempunyai objek. Nah, objek sejarah berkaitan dengan eksistensi manusia. Jadi, yang dialami manusia, yang menjadi objek kajian tokohnya, yang dipelajari semua adalah tentang manusia. Objeknya adalah manusia. Maka, sejarah ini dapat dikatakan sebagai ilmu humaniora. Namun, sejarah ini ada ini ya, walaupun objeknya manusia, tapi harus dibatasi dengan waktu. Waktunya seperti apa? Yaitu waktu masa lalu, peristiwa masa lalu, begitu. Kemudian yang ketiga, mempunyai teori. Jadi, sejarah juga mempunyai teori yang menjadi dasar kaidah penelitian. Nah, untuk teori-teori yang disampaikan ini harus didukung dengan data dan juga argumentasi yang kuat gitu. Jadi hasil penelitian, tidak boleh berdasarkan teori sendiri itu nggak boleh, tapi harus ada dasar yang kuat dan berdasarkan dari penelitian. Kemudian mempunyai generalisasi atau kesimpulan umum. Sejarah pun juga mempunyai kesimpulan umum. Setelah tadi kalau ada penelitian, ada teori, ada penelitian, kemudian direkonstruksi, barulah ada kesimpulan umum dari suatu peristiwa masa lalu. Kemudian mempunyai metode. Dan di sini sejarah mempunyai metodologi khusus namanya historiografi. Ada 5 tahapan dalam penelitian sejarah, yaitu pertama pemilihan topik, kemudian heuristik. Heuristik itu adalah mengumpulkan sumber, kemudian verifikasi atau kritik, yaitu menilai sumber sejarah, kemudian interpretasi dan juga penulisan sejarah atau historiografi. Jadi harus melalui metode ini ya. Kalau ini kita mau melakukan penelitian sejarah, maka harus melalui 5 tahapan metodologi penelitian sejarah atau historiografi sejarah. Nah, kemudian kegunaan ilmu sejarah. Jadi kegunaan sejarah sebagai ilmu itu apa toh? Ini ada 2 guna, yaitu secara intrinsik dan juga secara ekstrinsik. Nah, secara intrinsik dari keilmuannya sendiri berguna sebagai, pertama tentu saja sejarah sebagai ilmu itu ya, tentunya pergunaannya sebagai keilmuannya itu, ilmunya dipakai gitu. Nah, sejarah sebagai ilmu itu sifatnya adalah terbuka, jadi semua dapat melakukan penelitian sejarah. Jadi tidak harus sejarawan yang melakukan penelitian sejarah, semuanya dapat melakukan penelitian sejarah asalkan dengan metodologi yang tepat. Kemudian sejarah sebagai pernyataan pendapat, ini juga dapat dikatakan fungsi sejarah gitu ya. Kemudian sejarah sebagai cara mengetahui masa lalu. Jadi kalau kita tahu ilmunya gitu ya, nanti kita dapat mengetahui masa lalu, kira-kira masa lalu itu benar atau salah, kemudian bagaimana terjadinya, seperti apa, mengapa kok bisa terjadi. Itu diperlukan sejarah sebagai ilmu, perlu kajian ilmunya. Oh, ternyata seperti ini gitu. Kemudian sejarah sebagai profesi. Nah, ini kalau
biasanya ini ya di museum-museum sebagai sejarawan kayak gitu. Jadi kalau teman-teman besok, anak-anak besok sekolah ambilnya jurusan kesejarahan, nanti keluarkan profesinya sangat dibutuhkan di bidang keilmuan gitu. Jadi sejarah sebagai profesi. Kemudian guna secara ekstrinsik. Guna secara ekstrinsik ini yang pertama adalah sebagai pendidikan moral bangsa gitu. Jadi dengan belajar sejarah, kita tahu masa lalu bangsa, tahu perjuangan bangsa. Makanya kita dididik moral kita, bagaimana para pendahulu kita ini memperjuangkan bangsa kita seperti apa, maka harus kita tiru seperti itu. Kemudian sejarah sebagai pendidikan penalaran. Jadi kalau kita belajar sejarah, kita tuh harus tahu loh, kenapa kok peristiwa ini bisa terjadi? Apakah peristiwa ini benar ataukah salah? Seperti itu. Jadi kita perlu melakukan penalaran-penalaran gitu. Jadi sejarah sebagai pendidikan penalaran. Dengan sejarah kita bisa belajar menalar suatu peristiwa. Yang C, sejarah sebagai pendidikan politik. Nah, tentu saja ini dengan belajar masa lalu, kita jadi lebih mengerti bagaimana bangsa kita, bagaimana ideologi bangsa kita, politik bangsa kita gitu. Nanti kita akan belajar tentang sejarah Orde Baru, reformasi, politik awal kemerdekaan akan kita pelajari di pembelajaran sejarah gitu. Kemudian yang D, sejarah sebagai pendidikan kebijakan. Jadi kalau kita belajar sejarah, kita akan menjadi orang yang lebih bijak gitu. Karena kita akan belajar masa lalu. Jadi kalau misalnya suatu hari kok kita mendapatkan suatu kejelekan atau kesalahan, maka di hari berikutnya kesalahan itu harusnya tidak kita ulangi kalau kita belajar dengan sejarah gitu ya. Jadi belajar masa lalu agar hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Itu menjadi orang yang bijak. Kemudian sejarah sebagai pendidikan perubahan. Nah, dengan belajar sejarah dapat merubah suatu keadaan. Kayak tadi, kalau masa lalunya jelek, hari ini harus kita perbaiki gitu. Kemudian sejarah sebagai pendidikan di masa depan. Nah, jadi dengan belajar sejarah kita dapat memprediksi masa depan kita gitu ya. Kalau hari ini kita lakukan baik, maka kedepannya juga akan mendapatkan hasil yang baik gitu. Jadi semuanya berkaitan antara masa lalu, masa sekarang maupun masa yang akan datang itu saling berkaitan. Makanya hari ini anak-anak belajar dengan rajin agar mendapatkan ilmu yang bagus, nilai yang bagus. Nanti bekal ilmu di SMA ini akan bermanfaat untuk masuk di perguruan tinggi gitu dan dapat menentukan masa depan kalian. Kemudian sejarah sebagai pendidikan keindahan. Jadi sejarah itu bukan ilmu yang kaku, tapi ilmu yang penuh dengan nilai-nilai estetis gitu ya. Karena biasanya kalau ini ya, kalau kalian pernah lihat film-film masa lalu, kemudian novel-novel cerita-cerita masa lalu gitu ya. Nah, itu juga termasuk ilmu. Sejarah sebagai ilmu itu. Jadi, peristiwa masa lalu dihadirkan dalam bentuk film, dihadirkan dalam bentuk sastra, novel, seperti itu. Selain itu juga ini ya, sebagai kalau kita berkunjung ke tempat-tempat ini, ke tempat-tempat wisata, nah, kita kan mau cari keindahan buat foto-foto, biasanya ke Candi Borobudur, Candi Prambanan buat foto-foto gitu. Itu sebagai pendidikan keindahan. Itu. Kemudian lanjut. Sejarah sebagai ilmu. Fungsi sejarah sebagai ilmu yaitu pertama adalah fungsi rekreatif. Jadi peninggalan sejarah dapat dijadikan sebagai sarana rekreasi dan pendidikan tentang keindahan. Misal mengunjungi tempat-tempat sejarah. Kayak tadi ya, kita berkunjung ke Candi Borobudur, berkunjung ke Prambanan, seperti itu. Fungsi rekreatif. Kemudian yang kedua sebagai fungsi inspiratif. Jadi dengan melihat pengalaman masa lalu bangsa dapat menjadikan inspirasi dan motivasi bagi generasi sekarang gitu. Nanti kalau kita mau belajar sejarah, maka kita bisa ini ya, mendapatkan inspirasi dan motivasi dari pengalaman-pengalaman para pahlawan, bagaimana susahnya berjuang untuk
memerdekakan bangsa ini. Makanya harus kita jadikan inspirasi dan motivasi di masa yang akan datang. Di masa sekarang kita harus berjuang dengan baik, belajar dengan baik agar masa depan kita cerah. Kemudian fungsi instruktif, misal dalam kegiatan pembelajaran. Jadi kalau kita mungkin belajar PPKN gitu ya, misalnya PPKN belajar tentang kebangsaan, maka nanti akan diajarkan sejarah bangsa Indonesia. Jadi kita tahu bagaimana toh bangsa Indonesia ini, dan ternyata kita bisa menarik kesimpulan tentang pengertian kebangsaan itu apa, karena kita udah belajar dari sejarah bangsa Indonesia. Lanjut, sejarah sebagai peristiwa. Kalau tadi sejarah sebagai ilmu, sekarang sejarah sebagai peristiwa. Nah, sejarah mempelajari segala aktivitas dan peristiwa pada masa lampau. Di sini ada peristiwanya, ini adalah peristiwa masa lampau. Jadi aktivitas atau peristiwa masa lampau dapat dikatakan sebagai sejarah sebagai peristiwa. Adapun syarat sejarah sebagai peristiwa yaitu adalah objektif. Jadi peristiwa itu didukung dengan dan oleh fakta sejarah yang dapat menunjukkan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Jadi ada fakta-fakta sejarahnya. Misalkan ini ya, peristiwa Super Semar. Oh, ada bukti suratnya, ada surat Super Semarnya. Peristiwa proklamasi, oh ada teks proklamasinya, ada rekaman proklamasinya, ada foto-foto proklamasinya, seperti itu. Jadi ada fakta-faktanya. Itu bukanlah bohongan, tapi ada buktinya. Kemudian bersifat unik. Jadi peristiwa itu adalah peristiwa yang unik, yang mana kalau sejarah itu pasti berbeda, tidak mungkin sama. Peristiwanya pasti berbeda dari segi ruang, waktu, maupun manusianya pasti berbeda. Tidak mungkin sama. Satu hari kok peristiwanya sama tuh nggak mungkin. Nah, pasti berbeda tempat ataupun berbeda waktu, bahkan berbeda toko. Makanya sifatnya adalah unik. Yang ketiga, penting. Jadi, peristiwa yang dipelajari dalam peristiwa sejarah ini hanyalah peristiwa yang penting, yaitu yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia bermasyarakat maupun berbangsa. Tuh. Jadi peristiwa itu mempunyai arti penting. Tuh, syaratnya itu ya, objektif, unik, dan penting. Kemudian ciri-ciri sejarah sebagai peristiwa. Yang pertama merupakan peristiwa yang abadi, yang tidak berubah dan terkenang sepanjang masa. Jadi peristiwanya abadi. Kemudian yang kedua, peristiwa tersebut unik karena hanya terjadi satu kali dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, peristiwa sejarah merupakan peristiwa penting yang mempunyai arti penting bagi kehidupan orang banyak. Ini ciri-cirinya abadi, unik, dan penting. Itu ciri-ciri sejarah sebagai peristiwa. Lanjut. Ciri-ciri sejarah sebagai peristiwa tadi sudah ini. Lanjut adalah sifat khas sejarah sebagai peristiwa. Jadi sifatnya adalah segala peristiwa masa lalu dituliskan dengan urutan waktu. Biasanya begitu ya, kalau kita mau menuliskan peristiwa maka ada waktu-waktunya gitu. Oh, hari Senin tanggal ini ada peristiwa ini, Selasanya ada peristiwa ini, Rabunya ada peristiwa ini, Kamisnya ada peristiwa ini. Jadi urut peristiwa itu. Dan tidak boleh diacak-acak, nggak boleh. Misalnya hari Senin, terus Rabu, terus Selasa, terus Jumat, terus balik lagi Rabu. Tidak boleh seperti itu, tapi harus urut sesuai dengan kronologisnya. Kemudian ada hubungan sebab akibat atau kausalitas dalam setiap peristiwa. Jadi kalau peristiwa, oh kenapa kok peristiwa A terjadi, itu karena sebabnya adalah ini. Kenapa kok peristiwa ini terjadi, oh karena ini, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kebenaran sejarah bersifat subjektif karena perlu penelitian lebih lanjut mencari kebenaran hakiki. Maka jika ditemui data baru, kesimpulan awal dapat diperkuat dan diperbaharui kembali. Jadi sejarah sebagai peristiwa ini sifatnya subjektif, berbeda dengan sejarah sebagai ilmu, itu sifatnya objektif karena sudah melalui penelitian-penelitian. Tapi kalau ini masih subjektif. Nanti jika ada sumber baru atau data baru, maka kesimpulan yang lama dapat diperbaharui kembali gitu.
Nah, misalnya kalau ini anak-anak besok menjadi sejarawan, menemukan bukti-bukti baru, maka yang peristiwa masa lalu yang kemarin itu dapat kalian perbarui dengan bukti-bukti baru itu. Tuh. Nah, sudah selesai. Oke, mungkin ini cukup sekian ya hari ini, sejarah sebagai ilmu dan sejarah sebagai peristiwa. Adapun untuk sejarah sebagai kisah dan sejarah sebagai seni akan kita sambung di materi yang akan datang. Insya Allah materi minggu depan jika memungkinkan ya. Mungkin cukup sekian hari ini. Jika ada kesalahannya mohon maaf. Silahkan jika ada pertanyaan kalian tanyakan langsung di kolom komentar. Oke, tetap semangat hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.